Assalamualaikum sahabat hikmah kolbu. Bayangkan, di sebuah gang sempit yang biasanya dipenuhi suara langkah dan sapaan tetangga, pagi itu justru terasa berat dan ganjil. Seekor kucing tua terbaring lemah di depan teras rumah. Bulunya rontok, tubuhnya kurus, dan bau sakitnya menusuk hidung siapapun yang lewat. Tak ada yang menepuk kepalanya, tak ada yang menurunkan sisa makanan. Hanya tatapan jijik, bisik-bisik pelan, dan satu keputusan yang perlahan mengeras di hati seorang pria. Siang bergeser, matahari meninggi, dan di balik dinding tembok yang tampak tenang, sebuah pilihan diambil dengan alasan kebersihan dan kesehatan. Kucing itu diangkat, dibawa pergi jauh, lalu ditinggalkan dalam sunyi, tanpa tahu bahwa langkah kecil itu akan membuka pintu penyesalan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena terkadang, yang kita buang dengan mudah justru adalah penjaga yang paling setia. Kisah ini bukan sekadar tentang seekor kucing yang sakit dan dibuang. Ini tentang hati yang diuji, tentang kasih sayang yang kalah oleh rasa risih, dan tentang balasan yang datang diam-diam, hingga membuat air mata tak lagi bisa ditahan. Namun sebelum masuk ke cerita, coba tuliskan di kolom komentar dari mana kota kalian menonton. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota Provinsi Jawa Barat, pagi selalu dimulai dengan suara motor tua dan sapu lidi yang digesekkan ke tanah. Rumah-rumah tembok berdiri rapat, catnya kusam dimakan hujan dan panas. Di antara deretan rumah itu, pernah ada satu pemandangan kecil yang dulu terasa biasa, bahkan menghangatkan. Seekor kucing tua berwarna abu kusam sering tidur meringkuk di depan teras, tepat di dekat kot bunga plastik yang retak. Dulu, kucing itu bukan makhluk yang dihindari. Bulunya pernah bersih, matanya cerah dan langkahnya ringan saat menyambut siapa saja yang lewat. Anak-anak gang biasa memanggilnya sambil membawa sisa nasi. Sesekali ia menggesekkan badan ke kaki orang dewasa yang pulang dari masjid. Tak ada yang benar-benar memilikinya, tapi semua merasa mengenalnya. Namun waktu berjalan pelan, lalu berubah kejam. Suatu pagi, warga mulai mencium bau yang tak biasa. Bau itu samar, lalu makin hari makin jelas. Kucing itu kini lebih sering terbaring daripada berjalan. Bulunya rontok, kulitnya tampak kasar dan tubuhnya semakin kurus. Ia masih datang ke teras yang sama, seolah tempat itu adalah satu-satunya yang ia ingat. Hanya saja, kini kehadirannya tak lagi disambut senyum. Ibu-ibu yang menyapu mulai menutup hidung. Bisik-bisik terdengar lirih, lalu makin berani. Ada yang bilang kucing itu sakit, ada yang menyebutnya menjijikan, ada pula yang khawatir anak-anak tertular penyakit. Suara simpati perlahan kalah oleh rasa risih. Teras itu milik Pak Ridwan. Pak Ridwan dikenal warga sebagai pria yang rajin, sholatnya jarang tertinggal, pakaiannya selalu rapi dan ucapannya terjaga. Ia bekerja serabutan, kadang mengantar barang, kadang membantu tetangga memperbaiki tembok retak. Hidupnya sederhana, tapi cukup. Selama bertahun-tahun ia tak pernah mempermasalahkan kucing itu. Bahkan sesekali, ia membiarkan sisa lauk jatuh ke lantai teras. Tapi pagi itu berbeda. Pak Ridwan berdiri di ambang pintu, menatap kucing tua yang terbaring lemas. Bau menyengat menusuk hidungnya. Teras yang biasa bersih kini ternoda. Wajahnya menegang, bukan karena benci, melainkan karena lelah. Lelah menghadapi keluhan, lelah menenangkan istrinya yang mulai takut, lelah mendengar bisikan tetangga yang makin tajam. Kucing itu membuka mata perlahan. Matanya tak lagi seterang dulu, tapi masih memandang ke arah pintu yang sama. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya napas yang pelan, seolah setiap talikan udara adalah usaha. Pak Ridwan menghela napas panjang. Di dadanya ada rasa yang sulit ia jelaskan, antara iba dan jengkel, antara kenangan dan realita.
Ia menoleh ke kanan dan ke kiri gang yang mulai ramai. Beberapa pasang mata mengamati dari kejauhan. Ada harapan diam-diam agar ia melakukan sesuatu. Langkah Pak Ridwan maju satu langkah. Tangannya terkatup, lalu terlepas. Di saat itu, teras kecil itu tak lagi sekadar lantai semen. Ia berubah menjadi tempat di mana sebuah keputusan akan mulai bergerak. Perlahan, tanpa suara, membawa akibat yang belum terlihat oleh siapapun. Siang itu matahari menggantung tepat di atas atap seng. Panasnya menekan kepala, membuat gang terasa lebih sempit dari biasanya. Bau semen basah bercampur debu, dan di tengah semua itu, kucing tua masih terbaring di tempat yang sama. Kali ini ia bergeser sedikit, mendekati pintu seolah mencari sisa teduh. Napasnya terdengar lebih berat, seperti tertahan di dada yang kecil. Pak Ridwan duduk di kursi plastik, memandangi halaman yang sempit. Istrinya mondar-mandir di dalam rumah. Suaranya terdengar lirih namun tegang. Ia tak mengeluh dengan nada tinggi, tapi kalimatnya cukup untuk menekan hati. Tentang bau yang semakin menyengat, tentang anak mereka yang mulai batuk, tentang tetangga yang sudah beberapa kali menegur dengan cara halus namun menusuk. Pak Ridwan mengangguk tanpa menjawab. Kepalanya penuh. Ia mencoba mengingat ajaran yang sering ia dengar di masjid. Tentang kasih sayang pada makhluk hidup, tentang pahala kecil yang bisa menjadi besar di mata Allah. Tapi di saat yang sama, ia juga seorang kepala keluarga. Ia merasa harus melindungi rumahnya, menjaga kenyamanan orang-orang yang ia tanggung. Ia berdiri, langkahnya pelan, tapi arah langkahnya sudah jelas. Kucing itu menoleh sedikit, ekornya bergerak lemah. Tak ada perlawanan, tak ada suara mengeong, hanya mata yang mengikuti setiap gerakan Pak Ridwan, seperti mata anak kecil yang tak mengerti apa yang sedang diputuskan orang dewasa. Pak Ridwan mengambil karung bekas di sudut rumah. Karung itu biasa dipakai untuk membawa barang. Tangannya gemetar sesaat, lalu kembali mantap. Ia membungkus tubuh kucing itu dengan hati-hati. Tidak kasar, tidak pula lembut. Cukup cepat agar perasaan tak sempat tumbuh lebih dalam. Bau itu kini semakin dekat, membuat dadanya sesak oleh rasa yang bercampur. Beberapa tetangga mengintip dari balik pintu. Tak ada yang menghentikan. Bahkan ada yang mengangguk sedikit, seolah mengiyakan langkah itu. Pak Ridwan menunduk, menghindari tatapan siapapun. Ia menaruh karung di keranjang motor tua miliknya. Mesin dinyalakan, suaranya memecah siang yang panas. Jalanan keluar gang dipenuhi lubang kecil dan genangan air kering. Motor melaju perlahan, membawa karung yang bergoyang ringan. Pak Ridwan memilih jalan yang jarang dilewati orang. Pikirannya terus berulang pada satu kalimat yang ia yakini sendiri. Ini demi kebaikan bersama. Ini bukan kezaliman. Ini hanya memindahkan masalah ke tempat yang lebih tepat. Angin menerpa wajahnya, membawa bau tanah dan rumput. Semakin jauh dari rumah, dadanya justru terasa semakin berat. Namun ia terus melaju. Akhirnya motor berhenti di dekat lahan kosong, tak jauh dari sungai kecil yang alirannya keruh. Tempat itu sunyi, hanya suara serangga dan daun kering yang bergesek. Pak Ridwan menurunkan karung. Ia membuka sedikit, membiarkan kucing itu keluar. Tubuh kecil itu terguling pelan ke tanah. Kucing itu diam, lalu mengangkat kepala dengan susah payah. Pak Ridwan tak menunggu lama. Ia berbalik, menaiki motor, dan pergi. Di belakangnya, lahan kosong kembali sunyi, menyimpan satu makhluk lemah dan satu keputusan yang dianggap paling masuk akal. Senja turun perlahan di lahan kosong itu. Cahaya matahari melemah, berganti warna jingga kusam yang menempel di permukaan tanah. Kucing tua itu terbaring di dekat semak, tubuhnya gemetar halus. Ia mencoba berdiri, namun kakinya goyah. Beberapa langkah kecil berakhir dengan tubuh yang kembali ambruk, nafasnya tersengal, terpotong-potong seperti udara yang terlalu berat untuk ditarik. Sekitar tempat itu tak ada rumah. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan, membawa bau lumpur dan dedaunan busuk. Nyamuk mulai keluar, berputar di udara. Kucing itu menutup mata sesaat, lalu membukanya kembali. Matanya menatap kosong ke arah jalan tanah,
seolah masih menunggu suara motor yang tak pernah kembali. Lapar menusuk perutnya, tenggorokannya kering, lidahnya bergerak pelan, menjilat bibir yang retak. Ia menggeser tubuhnya sedikit, mendekati bayangan semak untuk menghindari dingin yang mulai merambat. Setiap gerakan terasa seperti beban besar di tubuh yang sudah lama sakit. Malam datang tanpa suara. Langit menggelap, hanya menyisakan bintang-bintang yang tertutup awan tipis. Kucing itu meringkuk, ekornya melingkar lemah di sekitar tubuh. Di saat seperti itu, tak ada jeritan, tak ada ratapan yang bisa dipahami manusia. Hanya detak jantung kecil yang berusaha bertahan dan nafas yang keluar masuk dengan susah payah. Dalam kesunyian itu, tak ada tangan yang mengelus, tak ada suara yang memanggil nama. Namun, bagi makhluk kecil itu, kesendirian bukan hal baru. Ia telah lama hidup di antara langkah kaki manusia, menerima sisa, menerima penolakan, menerima dingin dan panas. Hanya saja, kali ini berbeda. Kali ini, tubuhnya tak lagi mampu mengikuti kehendak untuk bertahan. Angin malam berhembus, menggerakkan daun kering. Kucing itu membuka mata sekali lagi. Pandangannya kabur. Bayangan-bayangan bergetar. Ia teringat teras sempit dengan lantai semen dingin. Teringat bayangan kaki yang sering lewat. Teringat tangan yang pernah menjatuhkan sisa makanan tanpa sengaja. Tak ada marah, tak ada dendam, hanya ingatan yang berkelebab tanpa bentuk. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar samar, terbawa angin dari arah kampung. Suaranya tak jelas, terputus-putus, namun cukup untuk menggetarkan udara. Kucing itu menghela nafas panjang, dadanya naik turun perlahan. Seolah pada detik itu, seluruh sisa tenaga dikumpulkan untuk satu tarikan terakhir yang panjang. Tak ada yang melihat, tak ada yang mencatat. Tanah dingin menjadi alas terakhirnya. Tubuh kecil itu terdiam, bukan dengan kejang, bukan dengan suara, melainkan dengan keheningan yang utuh. Malam terus berjalan, seolah tak terjadi apa-apa. Sungai tetap mengalir, serangga tetap bersuara. Di tempat lain, manusia tertidur lelap, merasa telah menyelesaikan satu masalah. Sementara di lahan kosong itu, sebuah doa tanpa kata telah terangkat, melampaui suara, melampaui pandangan, menuju langit yang tak pernah tuli. Doa dari makhluk lemah yang tak pernah diajarkan cara mengeluh, namun selalu tahu kepada siapa ia berserah. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Pak Ridwan kembali bangun sebelum subuh, mengambil air wudhu, lalu melangkah ke masjid kecil di ujung gang. Wajahnya tetap tenang, salamnya tetap ramah. Tak ada yang berubah bagi mata orang lain. Kucing tua itu pun perlahan dilupakan, seolah kehadirannya memang tak pernah penting. Namun di dalam rumah, suasana tak lagi sama. Anak Pak Ridwan mulai sering terbangun di malam hari. Batuknya kering, dadanya naik turun lebih cepat dari biasanya. Istrinya berkali-kali mengompres dahi kecil itu, menatap suaminya dengan wajah cemas. Pak Ridwan mencoba menenangkan, berkata bahwa mungkin hanya masuk angin. Tapi di balik kata-katanya, ada kegelisahan yang tak bisa ia singkirkan. Siang hari, dagangan yang biasa ia antar tak lagi seramai dulu. Beberapa langganan lama mendadak berhenti memesan. Ada yang bilang sedang sepi, ada yang tak memberi alasan sama sekali. Pak Ridwan pulang lebih cepat dari biasanya, membawa uang lebih sedikit. Langkahnya terasa berat bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang makin menekan dada. Malam datang, dan bersama malam, tidur menjadi musuh. Pak Ridwan terbaring, memejamkan mata, lalu terbangun berkali-kali. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan teras rumah, lantai semen yang kosong, pot bunga yang retak, lalu sepasang mata menatap dari sudut gelap. Mata itu tak marah, tak menuduh, justru diam, terlalu diam, hingga membuat dadanya sesak. Setiap kali terbangun, napasnya terengah,
dan dadanya terasa seperti ditekan beban tak terlihat. Ia mulai sering termenung setelah sholat, duduk lebih lama dari biasanya, memandangi sajadah. Doa-doa yang ia ucapkan terasa kering di lidah. Pikirannya melayang, kembali ke siang panas, ke karung bekas, ke lahan kosong yang sunyi. Ia menggelengkan kepala, berusaha mengusir bayangan itu. Ia meyakinkan diri bahwa keputusannya benar, bahwa ia tak melakukan kejahatan, bahwa ia hanya menjaga keluarganya. Namun kegelisahan tak mau pergi. Tetangga mulai berbisik tentang nasib Pak Ridwan. Ada yang bilang usahanya sedang seret, ada yang menyebut anaknya sering sakit. Pak Ridwan mendengar semuanya seperti dengungan jauh. Ia tak menanggapi, tak membantah, tak mengeluh. Ia hanya merasa seolah hidupnya retak perlahan, tanpa suara keras, tanpa tanda yang jelas. Suatu sore, ia duduk sendirian di teras. Angin bertiup pelan. Tempat itu kini bersih, tak ada bau, tak ada kucing. Seharusnya ia merasa lega, namun yang datang justru rasa hampa. Matanya terpaku pada sudut tempat kucing itu biasa meringkuk. Ada bekas samar di lantai, seperti bayangan yang tertinggal terlalu lama. Pak Ridwan menelan ludah, tangannya mengengkal, lalu terlepas. Di dalam dadanya, ada perasaan asing yang tumbuh, bukan takut, bukan marah, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum ia beri nama. Dan perasaan itu, tanpa ia sadari, sedang menuntunnya pelan-pelan menuju pertemuan yang tak akan bisa ia hindari. Sore itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan sempit dan membuat aroma tanah naik ke udara. Pak Ridwan berjalan menuju musola kecil di pinggir jalan utama, tempat ia biasa singgah sebelum pulang. Langkahnya pelan, seolah tubuhnya ikut menyesuaikan beban pikiran yang kian berat. Lampu musola menyala temaram, memantulkan cahaya kuning di langkai keramik yang dingin. Di teras musola, beberapa orang duduk berteduh. Di antara mereka ada seorang lelaki muda berjaket lusuh, membawa tas kain besar yang tampak berat. Wajahnya lelah, namun sorot matanya tenang. Pak Ridwan mengangguk sopan dan duduk tak jauh darinya. Suara hujan menutup percakapan, hingga lelaki muda itu membuka pembicaraan dengan nada rendah. Ia bercerita tentang kegiatannya sebagai relawan hewan, tentang panggilan yang datang mendadak, tentang makhluk-makhluk kecil yang sering terlupakan. Pak Ridwan mendengarkan tanpa benar-benar berniat menyimak, sampai satu kalimat membuatnya menegakkan punggung. Lelaki itu menyebut seekor kucing tua yang ia temukan beberapa hari lalu, tergeletak lemah di lahan kosong dekat sungai kecil. Tubuhnya kurus, bulunya rontok, baunya menyengat. Pak Ridwan merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Hujan seolah meredam suara di sekeliling, menyisakan hanya cerita itu. Relawan itu melanjutkan, suaranya tetap tenang. Ia berkata bahwa kucing itu masih berusaha menggesekkan kepala ke tangannya, meski nafasnya berat, seolah ingin berterima kasih atas sentuhan terakhir. Ia memberi minum, membersihkan tubuh kecil itu sebisanya, namun tak lama setelah itu, kucing itu terdiam, tanpa suara, tanpa gerakan. Tangan Pak Ridwan bergetar di pangkuannya. Pandangannya kabur. Ciri-ciri yang disebutkan terlalu dekat dengan ingatannya. Relawan itu menambahkan satu hal lagi, bahwa menurut warga sekitar, kucing itu dulunya sering terlihat di teras sebuah rumah di gang padat, tak jauh dari tempat Pak Ridwan tinggal. Kata-kata itu jatuh seperti batu. Pak Ridwan menunduk, menatap lantai keramik yang basah oleh percikan hujan. Dadanya sesak, nafasnya tertahan. Ia merasa ruangan mengecil, suara hujan makin jauh. Relawan itu tak menyebut nama, tak menuduh, tak menghakimi. Ia hanya bercerita seolah kisah itu hanyalah bagian dari rutinitas panjang yang ia jalani. Namun bagi Pak Ridwan, setiap kalimat terasa seperti menyingkap lapisan demi lapisan yang selama ini ia tekan dalam diam. Bayangan lahan kosong kembali muncul, mata kucing itu, nafas yang berat, karung bekas, semua menyatu, tak lagi bisa dipisahkan. Azan maghrib berkumandang dari dalam musola. Suara itu menggema lembut, mengisi ruang yang hening. Pak Ridwan berdiri dengan kaki gemetar. Ia melangkah masuk, mengambil wudhu dengan tangan yang tak sepenuhnya stabil. Air dingin mengalir, membasuh wajahnya, namun tak mampu meredam gelombang di dadanya. Saat ia berdiri di sof, bahunya terasa lebih berat dari biasanya. Kata-kata tak terucap di bibirnya.
Di antara lantunan azan dan suara hujan, sebuah kesadaran mulai terbentuk, pelan namun pasti, menggiringnya menuju kenyataan yang tak bisa lagi ia tolak. Malam itu hujan berhenti, menyisakan udara lembab yang menempel di kulit. Pak Ridwan pulang dengan langkah gontai. Rumah temboknya tampak sama seperti biasa, namun suasananya terasa asing. Lampu ruang tengah menyala redup. Istrinya duduk di samping anak mereka yang terbaring lemah. Napas kecil itu berbunyi, sesekali disertai batuk pendek yang membuat dada Pak Ridwan terasa ditarik ke dalam. Ia mendekat, menempelkan telapak tangan ke dahi anaknya. Panas, lebih panas dari kemarin. Istrinya menatap tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu bukan marah, bukan menuntut, hanya lelah. Pak Ridwan mengangguk kecil, lalu berbalik ke dapur. Pikirannya dipenuhi potongan cerita sore tadi. Suara relawan, lahan kosong, sungai kecil, dan teras yang kini bersih namun terasa kosong. Tengah malam, suara gaduh terdengar dari plafon. Langkah-langkah kecil berlarian disertai bunyi gesekan tajam. Pak Ridwan terbangun, jantungnya berdebar. Ia bangkit, mengambil senter lalu menyorot ke sudut dapur. Seekor tikus besar berlari cepat, menghilang di balik lemari. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Ia terdiam, keningnya berkerut. Dulu, ia jarang melihat tikus masuk rumah. Keesokan paginya, Pak Ridwan membersihkan sudut-sudut rumah. Ia menemukan bekas gigitan di karung beras, jejak kotoran kecil di balik rak. Ia berdiri lama, menatap lantai, seolah sedang menyusun potongan yang selama ini terpisah. Ingatannya kembali pada kebiasaan lama. Setiap kali malam tiba, kucing tua itu sering duduk diam di teras. Matanya mengawasi kegelapan. Kadang ia membawa sesuatu di mulutnya, lalu meletakkannya jauh dari rumah. Pak Ridwan dulu tak pernah benar-benar memperhatikan. Siang itu, anaknya dibawa ke puskesmas. Dokter menjelaskan dengan suara datar tentang infeksi yang berasal dari gigitan kecil di kaki, luka yang mungkin tak disadari. Pak Ridwan mendengar tanpa menyela. Dunia terasa berputar pelan. Ia menatap tangan anaknya yang kurus, perban putih melilit pergelangan kecil itu. Sore menjelang, Pak Ridwan kembali ke rumah. Ia duduk di teras yang kini terasa terlalu sunyi. Angin bergerak pelan, menggeser debu. Ia memandang sudut tempat kucing tua biasa meringkuk. Matanya basah, napasnya tertahan. Ia berdiri, melangkah ke dalam rumah, mengambil sajadah, lalu kembali ke teras. Di atas lantai semen yang dingin, ia bersujud. Dahi menempel kuat. Bahunya bergetar. Tak ada kata yang keluar dengan rapi. Hanya helaan napas patah-patah, bercampur air mata yang jatuh tanpa suara. Bayangan makhluk kecil itu hadir jelas di benaknya. Tubuh kurus, mata lelah, napas berat, semua terasa terlambat. Malam turun perlahan. Suara tikus kembali terdengar dari kejauhan. Pak Ridwan tetap bersujud lebih lama dari biasanya. Di teras yang sunyi itu, ia menyadari satu hal dengan kejelasan yang menusuk. Bahwa yang pernah ia anggap beban, ternyata adalah penjaga tanpa suara. Dan kesadaran itu menetap, diam, bersama penyesalan yang tak lagi bisa ia singkirkan. Di balik kisah ini, ada pelajaran yang sering luput dari pandangan kita. Terkadang, yang terlihat menjijikkan dan merepotkan justru adalah amanah kecil yang diuji kepada hati kita. Makhluk yang paling lemah sering dipilih Allah untuk menakar sejauh mana kasih sayang masih hidup di dada manusia. Sebab kebaikan tidak selalu datang dalam rupa yang indah, dan kezaliman tidak selalu terasa besar saat dilakukan. Namun setiap perlakuan, sekecil apapun, akan kembali dengan cara yang paling mengajarkan. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran melalui surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya, yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan bantuan yang kecil. Kisah ini adalah karya fiktif dan tidak merujuk pada kejadian nyata maupun individu tertentu. Cerita ini dihadirkan semata-mata sebagai pelajaran hidup, agar hati kita lebih peka dan langkah kita lebih berhati-hati dalam memperlakukan sesama makhluk ciptaan Allah. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap cerita menjadi pengingat dan setiap pengingat mendekatkan kita pada rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.